Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada pertemuan kedua kali ini kita akan pelajari bagian daripada teori ilmu ekonomi. Di pertemuan awal ini kita materi yang kedua, yang mana sebelumnya adalah sub tentang pendahuluan teori ekonomi, definisi, jenis-jenis ekonomi dan seterusnya, analisis ekonomi, pemasaran ekonomi dan seterusnya. Itu ada di Alhamdulillah, pertemuan berikutnya adalah di pertemuan kedua itu tentang kita akan mempelajari tentang teori ya, teori tentang permintaan dan penawaran, seperti itu kira-kira. Bab 2 ya, sini saya sampaikan tulisannya adalah bab 2, permintaan, penawaran dan keseimbangan. Biasa buku ini saya ambil dari karya Dr. Nur Laili ya, cetakan edisi pertama tahun 2013. Baik, Bapak Ibu sekalian, teori permintaan ya, teori permintaan. Memang kalau dalam praktiknya itu ya, barang dan jasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Karena apa? Karena dibutuhkan, kurang lebih seperti itu ya. Asal mulanya ada pertanyaan, mengapa suatu barang atau jasa mempunyai harga atau nilai? Ya jawabnya mudah ya. Karena dia mempunyai harga ya atau nilai. Jadi di sisi lain juga karena barang tersebut juga berguna dan langka. Langka ini artinya dalam memperolehnya harus menggunakan atau memanfaatkan proses ya, sebuah proses transaksional, ada istilah jual beli di situ. Nah, bicara kegunaan atau utility ini tentu saja akan menimbulkan keinginan gitu ya. Keinginan yang mana apabila gilirannya nanti gitu ya, akan membutuhkan sebuah permintaan. Nah, ini dia. Ketika ada keinginan, pasti nanti dia akan muncul sebuah permintaan tentunya. Nah, sebaliknya, kelangkaan suatu barang ini akan mendorong beberapa orang untuk memanfaatkan barang tersebut. Ya. Nah, kelangkaan itu dengan cara menjualnya tentunya, sehingga kelangkaan menimbulkan penawaran. Nah, akibat daripada kelangkaan tersebut, orang akan memproduksi, si A, si B, si C butuh barang, maka kita produksi. Nah, kegiatan produksinya dalam mikroekonomi disebut sebagai penawaran. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya kegunaan itu memang akan menimbulkan permintaan dan kelangkaan. Gitu ya. Nah, sementara dan kelangkaan akan menimbulkan penawaran. Karena bergunalah suatu barang, ya, bergunalah suatu barang diminta, dan karena langkalah suatu barang ditawarkan. Jadi kurang lebih itu ya latar belakang daripada permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kalau kita bicara definisi ya, definisi teori permintaan atau demand, kalau saya bacakan, adalah suatu keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli. Nah, ini dia ya, kata garis bawahnya kemampuan untuk membeli suatu barang. Nah, keinginan tanpa dibarengi dengan kesediaan dan kemampuan beli jelas tinggal angan-angan belaka. Artinya ya kepingin gitu ya. Cuma kalau kepingin nggak ada barang yang nggak ada duitnya, berarti belum masuk kategori pengertian permintaan. Jelasnya ya, keinginan tidak membawa pengaruh terhadap harga, sedangkan permintaan ya membawa pengaruh. Nah, ini kata kuncinya, berarti permintaan ya harus identik dengan sebuah variabel lainnya, yaitu harga. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lagi nanti ya namanya ini saya stop dulu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kurva permintaan Bapak Ibu. Ini kurva permintaan ya, kita lihat.
Dikatakan bahwasanya kurva permintaan adalah suatu kurva yang ditunjukkan oleh hubungan erat antara ya, jumlah barang yang diminta dengan harga. Jadi variabelnya dua ya, Bapak Ibu, yaitu jumlah barang yang diminta ataupun harga. Nah, mana jumlah barang yang diminta ya, ini dia ya, barang dan jasa. Nah, apa permintaan akan suatu jenis barang? Ya, pertanyaannya apa permintaan akan suatu jenis barang? Nah, permintaan akan suatu jenis barang adalah jumlah-jumlah barang, yaitu pembeli-pembelinya bersedia membeli barang pada tingkat harga tertentu pada suatu pasar dan waktu tertentu. Karena dari definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya suatu barang yang diminta pada harga tertentu. Sementara B, bahwa barang yang diselidiki dalam permintaannya adalah satu jenis. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, P ini adalah harga, kemudian Q ini adalah barang yang diminta. Sementara kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. OP ini adalah tingkat harga. Ya, OQ ini adalah ya, jumlah ya barang. Ini maksudnya bukan O tapi 0 ya. Maksudnya OP ini adalah dari 0 sampai ke P ini maksudnya adalah kurva permintaan apa namanya garis yang berdiri ini ya, garis horizontal, vertikal ini adalah jumlah harganya, sementara garis yang horizontal adalah jumlah barangnya. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut bahwa kita lihat ciri-cirinya dulu. Nah, ciri-cirinya kalau kita lihat di sini tadi ya. Ciri-cirinya itu A ya, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah tadi ya. Kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dia tadi di atas ini dari kiri atas ke kanan bawah. B, kurvanya merupakan garis lurus. Dia nggak bengkok-bengkok begini gitu ya. Tapi garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Kemiringannya bisa begini, ya, bisa begini landai atau bisa lebih landai lagi. Yang jelas dia dari kiri atas ke kanan bawah. Jumlah barang dan harga ada hubungan timbal balik. Jadi kalau harganya naik, misalkan barangnya turun atau naik, kira-kira seperti itu. Kurva permintaan condong miring ya ke kanan, artinya suatu pernyataan yang mengatakan ada hubungan timbal balik atau berlawanan antara jumlah dan harga. Jadi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, ini pasti ada hubungan timbal balik ya. Biasanya tidak searah gitu ya. Biasanya tidak searah. Sekarang bicara tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikitlah jumlah barang yang diminta. Atau sebaliknya, ya tentu saja ya. Kalau harga tinggi, ya tentu kan jumlah permintaan akan berkurang. Gitu ya. Kalau harganya rendah, ya maka jumlah permintaan akan naik. Gitu ya. Itu karena para konsumen atau pembeli dia lebih cenderung suka ya dengan apa namanya harga yang murah karena akan meningkatkan daya beli mereka. Daya beli yang besar itu dipengaruhi salah satunya adalah oleh turunnya harga atau harga yang murah. Kemudian nomor 5 ini kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ya, harga barang itu sendiri. Nah, ini akan kita pelajarin. Ya. Jika harganya naik, maka ya para pembelinya juga akan berkurang, maka permintaan berkurang. Gitu ya. Kalau harganya turun, nah pembeli juga tertarik untuk banyak membeli, maka jumlah yang barang diminta juga naik. Itu kurang lebih. Kemudian yang B ini adalah harga barang lain, ya, harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut, ya, kan barang substitusi dan seterusnya. Yang C adalah tentu pendapatan, ya, uang yang kita punya. Ya, kalau bahasa ekonominya disebut pendapatan rumah tangga ya atau masyarakat. Gitu ya. Nah itu kurang lebih faktor-faktor ya yang mempengaruhi daripada apa namanya permintaan. Gitu ya.
Yang lain sebenarnya juga banyak, ada juga corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, kemudian cita rasa, kemudian ramalan mengenai kegunaan atau mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian jika ditulis secara matematis, ini akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat secara matematis, dia akan seperti ini. A, jumlah yang diminta merupakan ini ya. Jumlah yang diminta merupakan fungsi daripada harga, bukan sebaliknya. Nah, jadi maksudnya adalah P ini adalah jumlah ya harga, sementara Q ini adalah jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Nah ini namanya secara matematis kan ini adalah fungsi gitu ya, di mana ada dua variabel. Pertama variabel perubahnya adalah harga. Jadi faktornya yang mula-mula ini harga. Kemudian variabel terikatnya adalah Q. Q ini maksudnya quantity ya. P ini adalah harga, price. Jadi bahasa Inggris ya. Nah, variabel disebut sebagai variabel terikat atau variabel ya atau dependent variabel. Sementara kalau yang harga disebut sebagai variabel perubah atau independent variabel. Nah, sekarang kita mau simulasikan ya tentang tentang tidak benar dikatakan sebaliknya misal gitu ya. Perhatikan di sini ya, satu harga sebesar P0 ya. Di sini sebesar harga sebesar ya P0, kemudian jumlah barang sebesar Q0. Maka kita lihat di sini. Harga P0, jumlah barang Q0. Maka dia ada di sini kan titiknya. Maka dia akan membentuk sebuah titik. Yang kedua, ya, harga sebesar P1, jumlah barang sebesar Q1. Ketika harga naik ya, menjadi P1, maka ya barang yang diminta bergeser atau turun ke Q1 juga di sini. Maka dia akan mencapai titik ini. Ya, tadinya di sini ya dia akan bergerak ke atas gitu ya. Karena apa? Harganya naik gitu ya. Harganya naik bergerak dari P0 ke P1 gitu. Sementara ini bergerak turun dari Q0 ke Q1, maka titiknya akan di sini. Ya. Oke, dia bergerak. Kondisi yang ketiga itu adalah harga sebesar P2, kemudian jumlah barang juga sebesar P2. Nah, dari P0 harga ke P2 misalkan. Ini turun gitu ya, secara grafik ini turun. Nah, kalau harga turun otomatis jumlah permintaan naik. Menurut hukumnya seperti itu. Nah, maka di grafiknya kita lihat sini hubungannya ya. Dia juga ikut naik, ikut bergeser ya, tapi bergesernya naik ke atas dari Q0 ke Q2 gitu ya. Dari Q0 ke Q2 naik ke atas, maka titiknya di sini. Nanti kita temui sudah 3 titik ya. Kita temui ada tiga titik. Dan ini bisa ditarik langsung garis lurus. Sudah pasti garisnya lurus gitu ya. Sudah pasti garis lurus. Perkara nanti kemiringannya seperti ini ya atau seperti ini, ya, itu nanti tergantung daripada angka-angka yang ada di perubahan-perubahan tersebut. Tingkat ini ada yang curam seperti ini bisa jadi gitu ya. Ada yang seperti ini bisa jadi ya. Tingkat kemiringannya bermacam-macam. Nah, itulah yang disebut dengan tidak benar dikatakan sebaliknya. Jadi kenapa tidak benar? Karena memang bukan karena ini nanti bisa naik turun gitu ya. Ada P1 gitu ya, ada P2 gitu. Ini kan posisinya sebetulnya hanya menyampaikan tentang pergerakan di mana ya perubahannya. Jadi sebetulnya dilihat dari naik turunnya harga dari secara grafis. Nah itu kurang lebih tentang kurva yang ada di di hukum permintaan atau di permintaan. Nah kita lihat di bawah ini ya, kurva macam-macam kurva permintaan, ya macam-macam kurva permintaan. Kalau kita lihat di sini ya itu dia tidak selalu tidak selalu lurus betul gitu ya. Yang jelas dia itu nanti ya ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang cembung. Nah ini terjadi variasi data gitu ya.
terjadi variasi data antara variabel P dengan variabel Q. Ya, ada juga yang seperti ini, gitu ya. Yang jelas dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini juga bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini juga bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu kira-kira macam-macam daripada jenis, gitu ya, jenis kurva permintaan. Halaman berikutnya ada sebuah contoh seperti ini misalkan. Ya. Kita lihat di sini apa namanya, harga nih, harga mengalami perubahan ya, ada berapa kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jumlah bensin yang diminta, kebetulan barangnya berupa bensin ya, bensin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia juga mengalami 7 perubahan ya. Nah, cara bacanya adalah ya ini ya, ketika harganya Rp35 per liter, ya, jumlah barang yang diminta 40 ya. Misalkan satuannya liter gitu ya. Atau ketika harga turun menjadi 30 ya, ketika harga turun menjadi 30, maka jumlah barang yang diminta ya naik menjadi 45. Ketika harga turun lagi 25, jumlah barang diminta naik 50 dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini harga menurun, ya, jumlah barang yang diminta adalah. Nah, agar hukum permintaan berlaku, maka asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Asumsi-asumsinya adalah sebagai pertama, ya, pendapatan tetap, gitu ya. Kedua, tidak ada barang pengganti atau pelengkap. Ketiga, seleranya tetap. Ya. 4, kebutuhannya tetap. 5, benda tersebut bukan benda prestise ya. Kemudian 6, tidak ada perubahan harga. Nomor 1 sampai 6 ini disebut sebagai ceteris paribus atau yang lain tidak berubah. Itu syaratnya ya. Itu syarat yang harus diakui gitu ya. Nah, 6 ini sebab-sebab bergesernya kurva permintaan. Ya. Kurva bisa bergeser ketika tingkat pendapatan masyarakat naik atau turun. Ya, selera masyarakat juga sering berubah. Kemudian harga barang lain, barang pelengkap juga bisa mempengaruhi perubahan. Lalu juga barang pengganti juga ada perubahan harga. Nah, kira-kira itulah kurva permintaan bisa bergeser, gitu ya. Nah, kita lihat di berikutnya bagaimana bentuk pergeserannya. Nah, ini kira-kira ya, pergeseran kurva permintaan dan dari atas dan ke bawah. Ya, kalau kita lihat di sini awalnya ini misalkan. Nah, ini ya awalnya 0 ya, kemudian sini nolnya gitu ya. Nah, demand itu adalah demand kurva ya, D1, kemudian D0, kemudian D2. Awalnya ini adalah P1 dan Q0. Ternyata jumlah barang yang diminta itu berubah-ubah gitu ya. Mulai dari sini Q1 ke P1, P1 ke Q0 dan P1 dan ke Q2. Maka dia akan bergeser ya, bergeser dari P1 Q1 ya, kemudian bergeser lagi dari P1 ya Q0, makanya dikatakan demand 0, kemudian bergeser lagi dari P1 titik P1 Q2 menjadi kurva D2 gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kenaikan atau penurunan permintaan itu? Permintaan dikatakan naik apabila apa? Apabila orang atau masyarakat bersedia membeli jumlah yang lebih banyak, sementara ya harga itu tetap. Nah, gitu ya. Harganya nggak berubah, tapi orang membeli lebih banyak. Nah, itu bisa dikatakan permintaannya naik. Yang kedua, orang atau masyarakat bersedia membeli jumlah barang yang tetap
walaupun harga itu naik. Walaupun harga itu naik. Saja ini juga bisa dikatakan sebagai apa namanya? Sebagai permintaan dikatakan naik. Lalu kalau turun seperti apa? Permintaan dikatakan turun bila ya orang bersedia membeli sedikit ya, padahal harga itu tidak berubah. Harga enggak naik ya. Tapi kenapa orang beli sedikit? Ini dikatakan juga permintaan bisa dikatakan turun. Kemudian yang kedua, orang atau masyarakat ya membeli jumlah barangnya tidak berubah atau tetap ya, sekalipun harganya itu turun. Nah, ini dikatakan juga bisa dikatakan permintaannya mengalami penurunan. Oh iya, ya harga turun kok permintaan nggak naik-naik, ini ada apa gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk daripada penurunan pada permintaan. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva berikut. Nah, kalau kita lihat dua kurva ini, dia menjelaskan tentang bagaimana terjadinya ya kenaikan permintaan. Di sini kita lihat ya pergeseran daripada apa namanya jumlah barang yang diminta ya. Jumlah barang yang diminta, harga nggak mengalami kenaikan ini ya. Harga tidak mengalami kenaikan ya, tetapi ya ini ya jumlah permintaannya naik gitu ya, mengalami kenaikan dari D1 D2 ini terjadi pergeseran ya. Ini contoh daripada permintaannya naik, dia bergeser ke kanan. Harga tetap, jumlah permintaan naik ya. Kalau ini walaupun harga naik ya, jumlah permintaan tetap. Nah, itu juga akan berubah juga ya. Yang membuat ini garis berubah adalah patokannya ini nih, titik ini ya. Nah, titik ini ya berubah gitu ya. Ini juga sama, titik ini bergeser berubah, tinggal ditarik garis lurus seperti ini. Nah, ini contoh dua kurva terjadinya ya kenaikan sebuah permintaan. Yang pertama, walaupun harga tetap, jumlah barang yang diminta naik. Ya. Yang kedua, walaupun harga naik, pembelinya tetap tidak berubah. Ya. Tidak berubah gitu ya. Seharusnya kan turun, tapi tidak berubah. Nah, ini dikatakan sebagai kenaikan daripada sebuah permintaan. Selanjutnya, kalau kita lihat juga penurunan permintaan bisa juga terjadi, kita gambarkan dalam bentuk kurva. Ya. Kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini. Yaitu ya, harganya tidak mengalami ya kenaikan, tapi permintaannya turun. Nah, ini dari Q1 ke Q2 gitu ya. Nah, ini kan aneh, harganya nggak naik ya, apa namanya, kok pembelinya turun ya. Nah, ini adalah sebuah permintaan yang mengalami penurunan. Atau sebaliknya gitu ya, harga turun ya dari P1 ke P2 gitu ya, harganya turun tapi ya jumlah permintaannya tetap. Nah, ini juga sebuah kondisi di mana permintaan mengalami penurunan seperti itu ya, dari D1 ke D2. Ini juga sama dari D1 ke D2. Nah, itu contohnya kira-kira tentang perubahan pada permintaan. Nah, permintaan pasar. Kalau kita baca di sini, apa yang telah kita bicarakan di depan di atas itu, kita lihat kurva-kurva individual itu kita jumlahkan, maka diperoleh kurva permintaan pasar atau market ya, demand curve. Jadi kalau orang per orang, ya, misalkan dalam satu kelas ya, satu orang yang jualan, satu orang yang beli, itu masih dalam kategori ya apa namanya kurva individual, bukan belum terjadi pasar gitu ya. Terjadi pasar ketika terjadi beberapa orang. Nah, di sini contohnya misalkan ada 3 ya. Contoh, di dalam sebuah pasar barang tertentu, misal ada barang X, terdapat hanya 3 orang konsumen, yaitu Kardi, Endang, Manan atau KEM gitu ya. Ketiga orang tersebut adalah konsumen barang X dan mempunyai selera dan daya beli yang berbeda-beda untuk barang tersebut, yaitu Manan amat menyukai barang X, Endang memiliki ya daya beli yang tinggi meskipun tidak setinggi Manan, kemudian Kardi tidak menyukai tapi tidak menolaknya. Kira-kira seperti itu ya, kasusnya. Nah, kita lihat next selanjutnya. Ini dia ya.
permintaan individual dan permintaan pasar. Kita lihat ada harga gitu ya. Ada harga. Harga itu kita lihat di sini ya. Kita jelaskan dulu, P adalah harga, kemudian DK ini adalah tadi siapa? Ya, permintaan gitu ya. Apa namanya? Dari saudara siapa tadi? K itu ya, Kardi ya, Kardi, Endang dan Manan ya. Di sini ya, DK adalah demand ya, Kardi, permintaan Kardi, DE adalah permintaan daripada Endang ya. DM adalah permintaan daripada Manan. Nah, DP ini adalah pasar ya, permintaan pasar. Sementara harga ini dari 10, 9, 8, 7, 6 ini pergerakannya gitu ya. Nah, maka permintaan pasar akan terjadi ketika jumlah permintaan ini dijumlahkan ya. Permintaan ketiga orang ini dijumlahkan. 8 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8, 2 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 15 gitu ya. Kemudian seterusnya sampai di bawah nanti gitu ya, sampai di bawah seperti itu. 4 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan 22, ya, 16 ditambah 20 ditambah 28 sama dengan 64 dan seterusnya. Nah, jadi permintaan individual ini kalau digabungkan menjadi permintaan pasar. Karena ini adalah harga yang mengalami perubahan, ya, bisa naik, bisa turun. Nah, itu ya, apa namanya disebut dengan permintaan pasar. Nah, kalau kita lihat, jelaslah bahwa permintaan pasar merupakan penjumlahan aritmetis ya pada permintaan-permintaan individual. Cara penjumlahan tersebut adalah penjumlahan horizontal dan bukan vertikal atau jumlah kuantitatif. Nah, kurva tersebut ya menggambarkan kurva lurus, cekung dan cembung. Ya. Nah, itu kurang lebih teori permintaan. Nah, sekarang penawaran ya. Dalam pembahasan ini dapat dicontohkan bahwa harga pupuk naik dan berikutnya harga gabah juga naik. Nah, hal ini mengakibatkan atau menentukan berapa jumlah barang yang harus diminta atau ditawarkan. Jadi permintaan dan penawaran merupakan hal yang sama gitu ya, atau saudara kembar gitu ya. Sementara definisinya adalah ya, penawaran suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah barang itu yang ditawarkan untuk dijual kepada berbagai tingkat harga tertentu dalam jumlah pasar dan waktu tertentu. Sementara kurva penawaran ya adalah merupakan gabungan antara pemilikan atau ownership dengan kesediaan orang untuk menjual. Ya, kesediaan orang untuk menjual. Nah, si kurva permintaannya sebaliknya ya. Kalau tadi permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya kalau sekarang sebaliknya dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa? Karena ya di sini hukumnya adalah kalau jumlah harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Ya. Misalkan harga naik, ya jumlah yang ditawarkan naik, maka terjadi titik ini gitu ya. Naik lagi, maka barangnya naik lagi titik ini, maka dia akan membuat sebuah garis lurus. Nah, ciri-cirinya ini bentuk kurvanya dari kiri ke bawah kanan atas, kemudian kurva penawaran merupakan garis lurus, ya, jumlah barang dan harga bergerak sama secara proporsional. Sementara hukum penawaran adalah jika harga naik, ya, maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Ya. Nah, ini sangat jelas jika diingat bahwa tujuan utama para pengusaha adalah mendapatkan penerimaan uang yang sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut dengan kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ya, kok harga naik, jumlah yang ditawarkan naik? Ya tentu saja. Ya, penawaran itu kan identik dengan produsen atau penjual. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang permintaan, ya posisikan diri kita sebagai pembeli. Gitu ya. Pembeli tentu ingin harga yang lebih murah. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang teori atau hukum penawaran, ya posisikan diri kita sebagai penjual atau produsen. Ya, kita ketahui penjual atau produsen tentu ya lebih suka pada harga yang tinggi karena potensi keuntungannya lebih besar ketimbang daripada harga yang lebih kecil gitu ya. Jadi memang sehingga hukumnya seperti itu. Kalau harga naik, jumlah barang yang dijual juga ikut naik. Nah, macam-macam kurva juga sama ya, macam-macam kurva juga sama seperti ini. Ada yang lurus, ada yang agak cembung, gitu ya. Yang jelas dia bentuk garis, gitu ya, bentuk garis.
Nah, dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ya. OQ atau garis OQ atau Q, barang yang ditawarkan merupakan dependent variable. Ya. Kemudian garis P merupakan independent variable atau garis bebas. Nah, sama halnya dengan permintaan, ya. Ini juga kita buat secara matematis, bisa dibuat fungsinya, ya. Sehingga dia menjadi Q sama dengan F, ya. Fungsi daripada harga. Nah, perlu diperhatikan di sini istilah penawaran supply dan jumlah yang ditawarkan, quantity supply. Ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan tentang gerakan-gerakan kurva penawaran. Gerakan kurva penawaran dimaksud adalah gerakan sepanjang kurva itu sendiri, shift along the supply kurva. Yang dua atau yang B, gerakan dari pada seluruh kurva, ya, penawaran bersangkutan atau shift on the supply curve. Hal yang pertama ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang ditawarkan. Hal yang kedua menyebabkan terjadinya perubahan penawaran. Perhatikan di sini, ya. Perubahan dari Q1 ke Q2 diikuti dengan perubahan dari P1 dan P2. Di sini perubahannya ya terjadi diikuti, ya, kalau kita lihat di sini perubahan P1, ya, tadinya P1 harganya naik gitu, maka jumlah bahan tawaran juga naik. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya pergerakan. Pergeseran. Ya. Nah, perubahan jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau yang di bawah ini perubahan Q1, K2, Q2 dan ke Q3. Ini dia ya. Pada harga yang sama. Ini kan harga yang sama ya, tidak berubah gitu ya. Ini mengakibatkan kurva penawaran berubah seluruhnya. Jadi memang langsung ya dari supply 1 ya, supply 2 sampai supply 3 gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan ini sebuah pergerakan. Kalau ini pergerakan, bergerak, naik gitu ya, turun. Kalau ini adalah pergeseran gitu ya. Ada juga yang menyebutkan seperti itu, terjadi pergeseran kurva gitu ya. Nah, ini bedanya ya. Ini kalau di sini sama-sama dikatakan perubahan, tapi istilahnya jumlah yang ditawarkan. Kalau ini jumlah penawaran gitu ya. Ada yang mengatakan kalau ini juga namanya pergerakan. Pergerakan ini kurva garis cuma satu, dia kadang naik kadang turun, atau bisa disebut jumlah yang ditawarkan. Kalau perubahan penawaran ya jadi ini dia ya, atau pergeseran, ini S1 atau supply 1, supply 2 dan supply 3. Nah ya kadang harganya juga berubah, kadang juga tidak. Nah, itu terjadi pada biasanya pada kurva penawaran ya. Nah, apa faktor-faktornya? Kalau kita lihat di sini jumlah pedagang, ya, makanya tadi kita lihat kalau kita bicara tentang kurva penawaran, maka posisikan diri kita sebagai pedagang atau penjual, gitu ya. Yang kedua, harga faktor produksi, ya, bahan bakunya, tenaga kerjanya, modalnya dan seterusnya. Harga barang alternatif, ya, barang pilihan lain, gitu ya. Selain kita jual itu apa orang yang misalkan ya, sepatu, alternatifnya sendal dan seterusnya. Harapan para pedagang terhadap harga-harga mendatang. Perubahan teknologi. Ya, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkataan pergeseran kurva penawaran? Ini sama artinya kalau kita jawab dengan perubahan penawaran mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah perubahan meningkat, ya, perubahan menurun. Ya. Yang menurun itu increase ya adalah pada tingkat harga tertentu, ya, akan ditawarkan jumlah yang lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan sebelumnya, gitu ya. Jadi pada harga tertentu jumlah yang ditawarkan ya supply gitu ya, supply naik daripada supply sebelumnya. Nomor dua ya, increase in supply itu juga meningkat ya pada jumlah tertentu ya akan ditawarkan pada tingkat harga yang lebih rendah ya. Pada jumlah tertentu akan ditawarkan pada tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga sebelumnya. Jadi maksudnya ini ya pada angkat yang lebih rendah itu penawaran naik gitu ya. Nah, ini kan unik, seharusnya kan turun ya. Nah, ini terjadi peningkatan. Sedangkan decrease ini adalah pada tingkat harga tertentu akan ditawarkan jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang ditawarkan sebelumnya. Ya, pada tingkat harga tertentu
akan ditawarkan jumlah yang lebih sedikit pada harga yang ditawarkan sebelumnya. Jadi dikarenakan ada perubahan harga, jumlah yang ditawarkan sedikit. Ya. Itu disebut sebagai penurunan penawaran. Yang kedua, penurunan penawaran ada pada jumlah tertentu akan ditawarkan pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga yang sebelumnya. Nah, ini dia terjadi ketika harga tinggi, ya, ini penawarannya nggak mengalami kenaikan juga, gitu ya. Nah, ini terjadi sebuah penurunan. Ya. Nah, kurva increase seperti ini, ya. Kurva increase seperti ini, S1 ke S2. Kalau kita lihat di sini terjadi pergerakan, ya, sini bergeser dari penawarannya mengalami kenaikan dari S1 ke S2, yang mana pada saat harga tertentu, ya, jumlah barang yang ditawarkan bergeser ke kanan, ya, atau bertambah. Nah, ini sehingga garis kurvanya juga bergeser ke kanan. Ini dimana disebut sebagai, ya, kurva increase in supply, terjadi kenaikan penawaran. Begitu juga pada harga yang mengalami perubahan, gitu ya, yang mengalami perubahan dari P1 ke P2, kan harga turun, gitu ya. Hukum penawaran mengatakan Q-nya juga turun dong, gitu ya. Tapi ini enggak, Q-nya tetap, gitu ya. Q-nya tetap. Nah, ini juga disebut sebagai peningkatan atau kenaikan pada penawaran. Ya. Harganya turun, jumlah yang berdagang, gitu ya, orang yang menawarkan tidak berubah, gitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai increase in supply atau kenaikan penawaran. Nah, begitu juga ini next, ya, kurva decrease atau mengalami penurunan, ya, penurunan penawaran, di mana, ya, ketika harganya tidak mengalami perubahan, misalkan, ya, tapi, ya, terjadi penurunan penawaran. Nah, ini unik, ya. Ketika pada harga tertentu, ya, dia bergerak, ya, Q1-nya bergerak ke Q2, maka ini dikatakan, ya, bergeser ke sebelah kiri, terjadi penurunan penawaran. Begitu juga, ya, ketika, ya, harganya ini, ya, naik dari P1 ke P2, tidak mengalami perubahan Q1-nya, gitu ya. Ketika harga naik dari P1 ke P2, ya, ini Q1-nya nggak mengalami perubahan, maka ini bisa dikatakan juga terjadi penurunan penawaran. Ya. Seharusnya kan ini naik, gitu ya, naik menjadi Q2 di sini seharusnya, ya, tapi dia tetap. Nah, kategori ini atau kondisi seperti ini bisa diklaim sebagai, ya, penurunan daripada sebuah penawaran. Nah, itu kurang lebih, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, kalau kita lihat tabel, ada juga penawaran individual dan penawaran pasar, sama dengan yang tadi, ya, Bapak Ibu, ya, yang Kardi, Endang, dan Manan tadi, gitu ya. Ada istilah, ya, penawaran individu, ada juga penawaran pasar. Ya, caranya begitu, tinggal dijumlahkan saja. Ya, tinggal dijumlahkan. Nah, contohnya di sini SH supply-nya Pak Hidayat, SS, ya, supply-nya Pak Syafi'i, berarti yang pedagang ini, ya, pedagang, gitu ya. Ada Pak Hidayat, ada Pak Syafi'i, ada Pak Labib. Nah, kalau digabungkan sudah menjadi pasar itu, karena lebih dari satu, ya. Sudah menjadi pasar. Nah, dari tabel di atas bisa kita buat kurva permintaan atas 3 konsumen, yang mana yang benar dan tepat, gitu ya. Nah, tinggal kita buat kurvanya saja, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Suatu pasar akan mengalami keseimbangan equilibrium jika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Keseimbangan terjadi pada saat kurva membawa perpotongan kurva permintaan, yaitu pada tujuan-tujuan pembelian para pembeli atau konsumen sesuai dengan tujuan-tujuan para penjual atau produsen. Jadi keseimbangan pasar itu intinya yang dibutuhkan oleh konsumen terpenuhi oleh si penjual itu. Ya, konsepnya di situ. Ya. Segala sesuatu permintaan baik barang dan jasa ketika dibutuhkan itu selalu dipenuhi oleh penjual.
Kalau dalam keseharian kita tidak ada kekhawatiran gitu ya. Kita pengen beli air mineral, kita nggak khawatir nggak bakal habis gitu ya. Kita nggak khawatir kehabisan gitu ya. Kita nggak khawatir kehabisan misalkan. Si pedagang juga begitu, dia menyetok barangnya tidak khawatir nggak laku. Nah, kondisi tidak ada kekhawatiran itu disebut sebagai keseimbangan pasar. Gitu ya. Kalau sudah sampai kepada si pedagang khawatir barangnya nggak laku, si penjual, si pembeli khawatir nggak kebagian barang. Nah, ini sebuah kondisi belum seimbang pasarnya. Kayak sekarang ini ya kondisi minyak goreng gitu ya. Khawatir ya. Sekarang yang khawatir siapa? Ya si pembeli. Pembeli khawatir nggak dapat minyak goreng. Kenapa? Ya lagi nggak seimbang di pasarnya gitu. Sementara si penjual ya pasti sebaliknya gitu ya. Pasti habis. Cuma masalahnya dapat nggak gitu ya, supply-nya gitu ya. Nah itu kurang lebih ya. Sekarang kalau minyak goreng kondisinya adalah kekhawatiran pada si pembeli atau konsumen, khawatir nggak dapat barang gitu ya. Karena memang sulit nyarinya untuk sekarang ini. Maka produk minyak goreng tersebut saat ini bisa dikatakan tidak mengalami keseimbangan pasar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan kurva tadi ya. Nah, di sini dia kita lihat di sini ada sebuah kurva yang bertolak belakang gitu ya, maksudnya sebaliknya. Kalau permintaan tadi apa, simbolnya adalah D gitu ya, dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Tapi kalau penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ketika mereka saling bertemu di sini, nah ini dikatakan sebagai ya keseimbangan pasar ya, atau titik keseimbangan gitu ya. Dimana itu nanti ditunjukkan dengan P1 ya ketemu dengan Q1, maka membuat titik koordinat ini gitu ya. Membuat titik koordinat ini. Ini disebut dengan E ya. Inilah yang disebut dengan E atau titik equilibrium. Ini adalah kurva keseimbangan pasar. Oke, sekarang next ya. Kalau kita lihat lagi apa namanya, di sini ada angkanya gitu ya, atau menjelaskan data gitu ya. Gambar kurva keseimbangan kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Kalau kita lihat di sini ya, titik E. Titik E adalah keseimbangan atau di mana keseimbangan ya dalam jumlah di mana harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Harga keseimbangan adalah ini ya P1. Kemudian jumlah keseimbangan adalah Q1. Maka dia ada titiknya di sini ya. Berturut-turut ditunjukkan oleh OP1 dan OQ1. Ya, maksudnya ini ya, OP1 O ya, P1 0 gitu ya. Kita sebut 0 saja ya. 0 ya, P1 kemudian 0 ya, Q1. Oke. 2 ya. Pada tingkat harga sebesar 0 P2, jadi harga naik gitu ya. Jumlah yang diminta sebanyak Q ya. Pada tingkat harga sebesar ya 0 P2, jumlah yang diminta sebanyak 0 Q2. Oke, maka ini ya sebanyak Q2. Ya, berarti kan turun dari Q1 turun ke Q2. Ini maka terjadi titik ini, titik K gitu ya. Jadi kita lihat kelebihan gitu ya. Nah, dan jumlah yang ditawarkan ya sebanyak 0 Q3. Jumlah yang ditawarkan sebanyak Q3. Nah, ini dia. Banyak Q3. Nah, yang berarti kelebihan penawaran atau excess supply sebesar Q2 ya, Q3 KL. Q2 mana Q2? Q2 Q3 ya, atau dalam kurung KL gitu ya. Ini terjadi apa namanya, berarti kelebihan penawaran ya, excess supply. Nah, kemudian pada tingkat harga P3, nah ini P3 berarti turun gitu ya.
jumlah barang yang diminta sebanyak Q5. Nah, Q5 ini berarti naik. Jumlah barang yang diminta naik. Harga turun dari P1 ke P3, maka jumlah barang diminta naik dari Q1 ke Q3. Gitu kan? Nah, Q5 ya, naik ke Q5. Nah, dan jumlah yang ditawarkan sebanyak Q4. Mana Q4? Jumlah barang ditawarkan Q4. Gitu ya. Sini adanya. Gitu ya. Yang berarti terjadi kelebihan permintaan atau excess demand sebesar Q4, Q5, dan FN. Q4, Q5, atau ya FN ini namanya ya terjadi ya kelebihan di demand. Tadi ini adalah kelebihan supply. Nah itu kurang lebih ya tentang kurva keseimbangan pasar, kelebihan permintaan dan penawaran yang terjadi. Berikutnya. Sekarang kalau kita lihat lagi di sini pengaruh demand supply atas keseimbangan pasar. Ya. Pengaruh demand supply atas keseimbangan pasar. Perubahan-perubahan ke atas faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi demand and supply akan menimbulkan perubahan keadaan equilibrium. Setidaknya ada 4 ya kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan penawaran. Pertama, gitu ya. Pertama itu kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini kurvanya kurva permintaan A, gitu ya. Permintaan bertambah, ya, yaitu kurva D bergeser ke kanan. Kurva D bergeser ke kanan ini dia permintaan bertambah, kurva D bergeser ke kanan. Kemudian B, permintaan berkurang atau kurva D bergeser ke kiri, gitu ya. Sebaliknya kurva D bergeser ke kiri, gitu ya. Yang C, penawaran bertambah, ya. Atau kurva S bergeser ke kanan. Kurva S bergeser ke kanan atau ke kiri. D, penawaran berkurang. Ya, penawaran berkurang atau kurva S bergeser ke kiri. Kalau yang ini ya kurva permintaannya yang bergeser, kalau yang ini kurva penawarannya yang bergeser. Ya. Jadi bergeser. Kalau ini kurva permintaan ya bisa dari D1 ke D2 atau sebaliknya dari D2 ke D1 gitu ya. D1 ke D2, demand gitu ya, demand 1 ke demand 2 atau dari demand 2 ke demand 1. Sementara supply ya atau kurva permintaan penawaran bisa bergeser ya dari S1 ke S2 ya, atau supply 1 ke supply 2, baik sebaliknya dari ya supply 2 ke supply 1. Nah, inilah kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, ada 4 kemungkinan ya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tentang hukum permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada beberapa soal-soal untuk latihan yang bisa mengasah kemampuan kita dalam memahami teori tentang ilmu permintaan dan penawaran. Di sini A, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di antara jawaban yang tersedia. Bunyi hukum permintaan adalah apa? Nah, itu kita lihat ya. Ada A, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikitlah jumlah barang diminta. Ataukah B, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang diminta. Atau C, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang dibeli. Atau D, jawaban A, B benar. Atau E, jawaban A, B, C semua salah. Jadi dijawab ya. Kemudian nomor 2, ciri-ciri kurva permintaan apa? A, kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah atau miring ke kanan atau berlereng negatif. B, kurvanya merupakan garis lurus. C, jumlah barang dan harga ada hubungan timbal balik. D, jawaban A, B, C semua benar. E, jawaban A, B, C semua salah. Ini masih ringan ya. Silakan nanti ini dijawab ya masing-masing mana yang benar ya, dari 5 pilihan tersebut. Kita bisa mengasah kemampuan kita terhadap teori permintaan dan teori penawaran.
Baik, Bapak Ibu, sekiranya itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Ke depan kita akan lanjut kepada sub materi yang berikutnya. Ya, kalau insya Allah kalau ini sudah selesai, sudah kita pahami, kita berlanjut kepada teori elastisitas, ya, di mana terjadi hubungan, ya, seberapa besar pengaruh perubahan harga akibat daripada perubahan penawar, atau sebaliknya sejauh besar pengaruh pengubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga. Itu kita bahas dalam teori elastisitas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.